kepada rekan-rekan semua, pada seluruh partisipan, rekan-rekan di Jabar Juara yang telah memasuki room kami. Nah, untuk pertemuan kali ini ya memang kami kembali lagi karena kami paket borongan dan rombongan seperti yang saya sampaikan kepada Pak Fatwa kemarin malam. Pak, maaf kami rombongan. Pak Fatwa tidak apa-apa. Lebih bagus. Jadi kami rombongan selalu bersama. Pertemuan kali ini saya selaku host perkenalkan kembali nama saya Azrina. Lalu ada rekan saya nanti akan selaku moderator yaitu ada Kak Yayan Subangkit. Lalu untuk presenter kali ini adalah Bu Emma Rahmawati. Kami bertiga ini berasal dari instansi yang sama, sekolah yang sama, yaitu sama-sama mengajar di SMK Negeri Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Lalu untuk mengikuti kegiatan ini kami cukup antusias karena kebetulan kami kita semua sama-sama work from home. Jadi kami cukup antusias untuk mengikuti kegiatan di Jabar ini, terutama untuk Juna. Baik, untuk berikutnya saya sudah memperkenalkan kepada rekan-rekan. Jadi ada moderator yaitu Pak Yayan dan saya adalah Bu Emma. Lalu untuk acaranya adalah akan dibantu presentasi ini oleh Pak Yayan selaku moderator dan saya selaku host yang akan memandu di awal dan di akhir ya di tahun kali ini. Lalu untuk presensi atau kehadiran akan saya bagikan link presensinya pada saat tanya jawab. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu tidak lupa mengisi link presensi. Ya. Lalu untuk berikutnya saya langsung serahkan saja kepada Pak Yayan Subangkit selaku moderator. Silahkan Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu Nafika atas waktu dan kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat wilujeng siang menuju ke sore, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Mohon tapi punten bilih bahasa Sundana cakadut ya Ibu Bapak punten. Wilujeng sumping ka Pak Hendra. Pak Hendra ini adalah guru yang guru muda yang waktu pas dikat semangat terus larinya. Bu Hesti, Bu Siti Nuryani, Pak Sony juga dan instruktur kami Bu Trimarga Rahayu, Wilujeng sumping, dan yang terakhir Bu Tuti Rohyati yang selalu semangat mengikuti di room kami. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Untuk pembukaan mungkin sekarang kita akan membahas tentang aksara Sunda yang akan dibawakan oleh rekan saya Ibu Emma Rahmawati SPD ya. Dari namanya juga mungkin khasnya Sunda, Emma, Ujang, Asep dan sebagainya. Ya, mungkin kalau orang Prancis nggak ada namanya Emma Bu Bapak. Yang saya lihat dari aksara Sunda ini merupakan sebuah aksara yang unik daripada aksara-aksara yang lain. Tidak hanya bentuk aksara, mungkin dari logat saja di bahasa Sunda itu sangat sekali beragam antara Sunda Bandung, Sunda Purwakarta, Sunda Garut, Cianjur itu mungkin berbeda seperti itu ya. Itu saja mungkin untuk pembukaan. Mudah-mudahan di dalam materi ini kita selalu diberikan hidayah dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu silakan kepada Bu Emma untuk memulai mempresentasikan materinya. Ya, terima kasih kepada Ibu host Bu Nafika Zuhisna dan Bapak moderator Bapak Yayan Subangkit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kali ini.
Sebelumnya saya juga baru ngeh lagi ya Ibu Bapak. Saya ternyata tipe menulis nama sekolah saya sendiri. Di sini saya nulis Warahmati SMK Jatiluhur. Maaf ya Ibu Bapak, harusnya Jatiluhur itu. Dasar ya, ayah-ayah wae. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aksara Sunda. Namun saya di sini akan memakai bahasa penutur bahasa Indonesia. Mungkin kita semuanya Jawa Barat, cuman ada beberapa orang meskipun diam di Jawa Barat, lahir di Jawa Barat, masih belum mengerti memakai bahasa. Takutnya tidak mengerti, jadi saya memakai bahasa Indonesia saja untuk bahasa penuturnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aksara Sunda. Sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwa saya di sini adalah guru bahasa Sunda di SMKN Jatiluhur. Ya, begitulah guru bahasa Sunda. Langsung saja terhadap pengertian aksara Sunda. Jadi, aksara Sunda secara bahasa, aksara Sunda itu adalah huruf dalam bahasa Sunda yang digunakan untuk menulis bahasa atau hitungan Sunda. Dalam sejarahnya, kaidah penulisan aksara Sunda kuno hampir sama dengan aksara Jawa yang dipakai dalam menuliskan kata-kata dalam bahasa Sunda. Nah, di sini aksara Sunda itu banyak macamnya karena zaman dulu Sunda atau misalnya Pajajaran ya, kita kan banyak banget ya Bu ya, dijajahnya atau misalkan campurannya banyak sekali. Jadi meskipun kami memakai bahasa Sunda, tapi aksaranya itu mengikuti zaman mengikuti zamannya. Pertama ada aksara Sunda kuno. Aksara Sunda kuno ini merupakan aksara yang berkembang di daerah Jawa Barat pada abad 17 yang pada awalnya digunakan untuk menulis bahasa Sunda kuno. Jadi ini awalnya memakai aksara Sunda kuno. Terus selanjutnya ada aksara Sunda Pegon. Nah, di sini ada contohnya Ibu Bapak, terlihat ya. Kalau misalkan kita sebagai umat muslim melihatnya seperti Al-Qur'an ya Ibu Bapak ya. Mungkin di sini ada tulisan-tulisan Arab. Ya, betul. Nah, di sini itu memang tulisannya aksara Arab, tapi sebenarnya apabila dibaca yaitu adalah bahasa Sunda. Nah, maka dari itu ini disebutnya adalah aksara Sunda Pegon. Kenapa kok bisa misalkan ya aksara Arab ini dipakai bahasanya bahasa Sunda? Karena waktu itu masa penjualan ya kan banyak dari Arab, dari mana. Nah, ini itu dipakai untuk berkomunikasi antara kita orang Sunda dan orang luar. Selanjutnya ada aksara Sunda cacarakan. Nah, di sini sebelum aksara Sunda yang baku sekarang kita kenalnya Hana Caraka. Nah, kalau Hana Caraka ini itu dikenal dengan nama carakan atau cacarakan, adalah aksara turunan aksara Brahmi yang digunakan atau pernah digunakan untuk penulisan naskah-naskah berbahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Sasak. Nah, di sini itu cacarakan ini lebih kental terhadap bahasa Jawa ya, yang berbahasa Jawa. Jadi sebelum bahasa Sunda yang sekarang, kita itu masih memakai yang aksara cacarakan Sunda. Ini cacarakan ini asalnya dari Jawa. Nah, dan yang ini yang sekarang yaitu adalah aksara Sunda Baku. Aksara Sunda Baku merupakan sistem penulisan hasil penyesuaian aksara Sunda kuno yang digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda kontemporer. Saat ini aksara Sunda Baku juga lazim disebut dengan istilah aksara Sunda. Nah, di sini ada contohnya ya Ibu Bapak, mungkin terlihat ya di sini. Nah ini yang sekarang kita pakai di Tatar Sunda atau di Tatar Jawa Barat. Nah, sejarahnya itu adanya aksara Sunda Baku yang keempat ini ya Ibu ya, adalah standarisasi dari aksara Sunda kuno yang susunannya ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Barat.
pada 16 Juni 1999. Standarisasi ini dilakukan pada tanggal 21 Oktober 97 pada Lokakarya Aksara Sunda di Unpad dan bertujuan untuk simplifikasi dan penambahan huruf-huruf agar aksara Sunda dapat digunakan untuk menuliskan bahasa Sunda modern yang kontemporer karena telah banyak menyerap kosakata asing dan bahasa selain Sunda. Nah, jadi dari sini kita lahir aksara Sunda kepunyaan kita sendiri. Nah, tapi aksara Sunda baku ini kita itu mengambil dari Sunda Buhun. Jadi Sunda baku itu ada dua. Ada Sunda Buhun, ada Sunda baku. Contohnya misalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah Sunda Buhun. Jadi sebelum Sunda baku yang sekarang kita pakai di jalan-jalan di Jawa Barat kan sudah ada tertera plangnya Ibu ya, ada plangnya dan di bawahnya ada aksara Sunda. Nah, itu aksara Sunda tersebut itu adalah menggunakan aksara baku. Nah, apabila yang Buhun ini yang masih lama. Jadi aksara Sunda baku ini adalah konversi dari Sunda Buhun. Nah, tambahannya apa? Tambahannya seperti huruf K, Kya, Ksa. Karena zaman-zaman sekarang meskipun kita orang Sunda yang berdiri di tanah Jawa Barat, nama anak-anak kita saja suka ada tambahan bahasa asingnya. Nah, jadi apabila ditulis di aksara Sunda Buhun itu tidak ada. Makanya sama yang Sunda aksara baku ini dipermudah lagi. Jadi kita memakainya sekarang yaitu adalah aksara Sunda baku. Nah, ini dari zaman ke zaman ya Ibu ya. Waktu pas masa penjajahan Jepang kita memakai tulisan aksara Jepang, terus pakai Sunda Buhun dan sekarang kita memakai Sunda baku. Banyak sekali. Nah, ini contoh-contoh yang berada di jalanan Jawa Barat. Nah, tetapi ini mungkin yang sudah ada di sini contohnya ya Bu ya. Ini jalan. Huruf ini yang Braga, Sunda, dan Junjunan ini huruf depannya sama. Kok di jalan Asia Afrikanya beda? Misalkan Bu, J-nya nih di depan. Nah, ini adalah Sunda baku yang masih lama. Nah, sekarang sudah yang baru ini yang ini nih, yang jalan Junjunan, Sunda, dan Braga. Jadi yang terbaru ini sudah keluar Ibu Bapak, tapi tidak keluar banyak. Jadi yang bedanya itu hanya huruf J saja. Hatur nuhun, tidak banyak pemaparan karena di sini saya hanya menjelaskan saja. Tetapi sebenarnya, maaf Pak Yayan. Ya, halo. Oh ya, terdengar ya? Oke, terdengar. Terima kasih Bu Emma. Oh ya, belum ini. Ya, belum. Tadi rada loading. Tadi loading nih di sini ya. Tapi Ibu Bapak, sebenarnya di sini saya guru bahasa Sunda. Untuk menulis aksara Sunda siapapun bisa. Tidak hanya guru bahasa Sunda. Jadi mau guru matematika atau pokoknya semua profesi, mau guru, mau anak kecil atau apa, semuanya bisa. Asalkan apa? Asalkan kita harus punya contekan aksara Sundanya. Terkecuali kalau hafal ya Ibu Bapak, misalnya aksara Sundaha atau dan yang lain apa, atau yang seperti itu bisa. Tapi semua orang bisa. Cuman kadang kita belum bisa cara mengaplikasikannya, seperti itu. Jadi di sini banyak sekali kode-kodenya untuk menulis aksara Sunda baku. Seperti itu mungkin Pak Yayan mengenai aksara Sunda. Iya, terima kasih hatur nuhun pisan ka Bu Emma kangge penjelasan materina yang kalau kita lihat memang gampang-gampang susah. Tapi apapun kita harus lebih menghargai budaya kita sendiri, salah satunya bahasa Sunda ya. Dikatakan bahwa bahasa Sunda ini di SK-kan
tahun 1999 ya. Iya, Bu betul. Emma, ya. Pada masa itu mungkin kalau seingat saya itu adalah gubernurnya itu Raden Nuryana ya. Iya, Beliau pensiunan tentara purnawirawan yang diangkat gubernur pada waktu itu dari tahun periode 93 ke 2000-an. seperti itu, sebelum sesudah Pak Yogi S. Mehmet seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, silakan kepada Bapak Ibu guru hebat, mungkin ada pertanyaan atau patarosan, mangga di antos. Sambil menunggu Ibu Bapak ya, saya di sini akan memberikan contoh bagaimana cara mengaplikasikan tulisan aksara Sunda Baku ini. Coba ya, kita yang baru ya Bu ya, yaitu adalah Sunda Baku. Nah, ini adalah aksara Sunda Baku yang kita pakai. Nah, di sini contohnya Ibu Bapak, misalkan kita mau nulis siapa tuh ya, Pak Yayan, wayanya contohnya Boleh. Contoh misalkan biru kelihatan nggak ya warnanya atau merah? Mungkin biru juga kelihatan, Bu. Koneng, Cing, coba koneng. Coba. Ada pertanyaan, Bu Emma? Oh ya? Oh ya, dari Bu Napika kayaknya ya. Tidak semua nama atau kata bisa ditulis pakai aksara Sunda. Ada pertanyaan tidak? Atau tidak, Bu Emma, bisa nggak? Oh, ya. Ini semua nama, semua kata bisa. Sebenarnya bisa, cuma kita harus bisa cara mengaplikasikannya. Lamun di matematika mah aya rumusna kitunya, tak seperti itu. Apabila sekarang aksara Sunda Baku mah di sini jadi bisa. Zuhisna bisa. Waktu dulu mah teu bisa Zuhisna ya, soalnya DZ beda. Lamun kan biasanya kalau bahasa Sunda mah, orang Sunda mah nama-nama teh osok dia apanya mana teh diulang. Misalkan Yayan Kurniawan. Jadi nggak ada konsonan dan konsonan teh ya. Jadi waktu dulu mah satu konsonan, satu vokal, langsung konsonan lagi, lalu vokal. Sekarang mah beda kan ya Ibu Bapak, konsonan teh ya 2 gitunya, ditambah vokal, ditambah dari konsonan. Jadi lebih luar biasa. Nah, ini contohnya misalkan saya mau nulis Yayan, yang gampang dulu ya. Yayan. Nah, kalau di sini kita harus lihat dulu aksara ngalagenanya. Nah, di sini kita coba lihat huruf ya yang mana. Ini. Nanti dulu berarti kita harus kayak gini ya Ibu Bapak. Jadi kalau aksara Sunda itu semuanya teh kan kalau kita kalau misalkan huruf takutnya pilih aya nu teu ngartos. Kalau misalkan alfabet kita A, B, C itu satu huruf. Kalau di bahasa Sunda ada 2 huruf. Satu huruf konsonan, satu huruf vokal. Dan huruf vokalnya itu semuanya huruf A. Ya, jadi tuh lihat ada K, ada Kya, ada H, ada Pa, ada Fa. Nggak ada Ki, Hi, Pi, Vi, nggak ada. Semuanya dalam huruf A. Nah, contohnya kalau misalkan di sini mau Yayan, gampang pisan kan? Kita tinggal cari huruf ya, terus huruf ya lagi, dan huruf na. Jadi Yayana heula. Ya. Yayana dulu. Nah, cara pengaplikasian aksara Sundanya seperti ini. Kita gampang tinggal nulis ini aja. Kita contek aja nih si tulisan ya-nya ini. Ibu Bapak, maaf ya kalau di sini saya nulisnya rada regolan atau ya bahasa Indonesia teh. Rada ramijut. Iya, rada ramijut karena saya pakai mouse.
Ini huruf ya, lalu huruf ya lagi. Aduh, ini asa estetisnya ya luar biasa. Dan huruf na. Nah, di sini ya, na. Nah, karena kita pengen yayan, di aksara Sunda itu ada rarangken. Nah, ini adalah kata kuncinya itu, Bu Nafika. Kata kunci kita mau dijadikan huruf I, atau misalnya kita mau dihilangkan, apa sih ini teh? Vokalnya. Apa? Kalau ini ada pertanyaan dari Ibu sebentar. Oh ya, Bu Hesti. Ya, dari Bu Hesti, katanya apakah bahasa Sunda itu ada istilah bahasa kasar, bahasa halus, seperti halnya di bahasa Jawa? Oke. Saya akan jawab yang Ibu. Setelah ini yang N-nya kita paehkan dulu ya. Ini yang terakhir. Ya. Itu mah gampang. Ya, ini berarti huruf ya. Maaf ya Bu, ini huruf ya. Dan enak di sini harus huruf A-nya ini dimatikan. Caranya dimatikan berarti vokal si A ini harus dibuangkan. Bagaimana Bu Emma caranya? Nah, di sini dirarangkan ada semua jawabannya. Di sini ada pamaeh. Pamaeh itu adalah menghilangkan vokal huruf A di aksara ngalagena. Tulisnya di sini di samping. Nah, otomatis jadi yayan. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaan Bu Hesti, apakah bahasa Sunda ada juga yang halus, kasar seperti bahasa Jawa? Tentu ada, Ibu. Jadi di bahasa Sunda ada yang disebut undak usuk basa atau tata krama bahasa Sunda. Jadi ada 3 tingkatan, ada untuk saluhureun, sapantaran, dan yang ke bawah. Tapi sebenarnya yang disebut bahasa kasar itu sebenarnya apa sih namanya teh? Tidak semua disebut bahasa kasar, cuman tergantung situasi dan kondisinya. Contohnya, misalkan ada anak yang lagi sakit perut, pakai bahasa Sunda misalkan, izin di sekolah itu, di sekolah lagi sakit perut anak tuh, izin ke gurunya, mau keluar, mau ke WC atau ke toilet. Anak tersebut, kalau misalkan kita dengar, atau misalnya yang kita tahu, harusnya bilangnya, harusnya bilang, Bu, saya, itu soundnya, terdengarkah? Nah, misalkan anak tersebut sakit perut di kelas, terus dia mau izin ke ke gurunya. Anak itu seharusnya bilangnya, Bu, saya nyeri beteng. Tah, untuk yang mendengarnya, itu seperti yang kasar. Tapi apabila di tata krama Sunda itu sudah betul, karena perutnya yang sakit itu adalah perut anaknya sendiri. Cuma yang membedakan kadang kita teh lentongnya itu apa ya, nada. Kalau misalkan anak tersebut, Bu, saya nyeri beteng, oh sigana kumaha. Tapi kalau misalkan bahasanya, Bu, abdi nyeri beteng, bade izin heula ka pengker tiasa, tah itu adalah kata yang cocok, seperti itu. Jadi Ibu, di bahasa Sunda juga ada bahasa kasar dan bahasa baiknya, tapi tergantung situasi dan kondisi. Ada yang disebut undak usuk bahasa Sunda atau disebut tata bahasa Sunda. Seperti itu. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Mungkin untuk lebih ingin puasnya bisa japri atau diskusi Ya, di betul. layar, Ya, betul. Silakan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Oke, sebelum menunggu yang pertanyaan. Saya ingin coba bertanya. Oh, kumaha? Ya, bagaimana? Apakah dalam bahasa Sunda hampir sama di perkembangannya dalam bahasa Indonesia? Contoh misalkan dulu kalau misalkan nulis siang itu pakai jang gitu kan? Siang atau gitu ya. Jarum ya.
dulu kan misalkan di contoh salah satu merek di Jarum seperti itu. Terus kalau saya pernah Cimahi adalah teh Cimahi, bahkan ditulisnya Cimahi seperti itu. Apakah di Sunda ada perkembangan seperti itu? Iya, apabila di bahasa Sunda mah jadi tidak banyak kata serapan ya, kata serapan seperti bahasa Indonesia, karena mungkin bahasa Sunda dari dulu sudah ada. Cuman jadi yang banyaknya serapannya itu kesinikan maksudnya ke sekarang gitu, sekarang karena bahasa Sunda dari tadi mungkin bisa nyambung dengan pertanyaan Bu Nafika. Jadi sekarang mah bahasa kata-kata yang konsonan yang dua itu jadi bisa nggak seperti dulu. Jadi bahasa Sunda itu mandeg mandiri atau berdiri dengan sendiri ya. Jadi ya tidak seperti bahasa Indonesia saja banyak. Tapi kalau misalnya kata serapan bahasa Sunda juga ada. Cuma dalam penulisannya tidak ada yang berubah gitu. Misalnya kayak jarum, DJ gitu ya, jarum. Kita dari dulu jarum aja, cuma kata serapan dari bahasa mana gitu kayak gitu. Jadi kita masih menggunakan tulisan atau misalnya kata-kata yang dulu. Setahu saya seperti itu ya, Bapak. Oke, terima kasih Bu Emma. Ya. Sangat membantu sekali dalam perkembangan tata bahasa Sunda. Yang saya lihat juga sebelum menunggu ada yang bertanya ya Bu Emma ya. Saya juga yang bikin menarik itu adalah tidak hanya dari segi tulisan bahasa Sunda, tapi yang saya utarakan di bawah yaitu mau nanya logatnya seperti itu. Logat Sunda gitu kan. Kalau kita perhatikan kita saja ketika di sekolah ada orang Cianjur, ada orang Purwakarta, ada orang Bandung, gitu kan. Itu dari logatnya aja, dari nadanya sudah berbeda. Ya. Nah, kayak bahasa khususnya bahasa Sunda. Iya, betul. Jadi sebenarnya bahasa Sunda itu meskipun satu bahasa Sunda, tapi ada yang disebut bahasa wewengkon. Bahasa wewengkon itu adalah bahasa yang tumbuh di daerahnya masing-masing. Jadi sebenarnya bahasa Sunda itu susah-susah gampang kali ya. Jadi bahasa Sunda di Bandung katanya pasti beda dengan yang dipakai di Tasik ataupun misalnya di Cirebon. Ya Ibu, pokoknya pasti ada perbedaan bahasa Sundanya gitu. Jadi di Kuningan juga ada, jadi bahasa Sundanya itu beda. Saya punya contoh, saya waktu pas kuliah, pengalaman waktu pas kuliah ada orang Kuningan, dia itu sedang pusing kepala kan lamun bahasa Bandung mah orang Bandung lieur, cenanya kan misalnya lieur gitunya lamun san pusing teh. Tapi kalau orang Kuningan bilangnya itu adalah, duh, abi menit. Bahasanya tuh menit. Bukan lieur gitunya atau pusing, tapi menit. Nah, menit di sini, menit di sini jadi liurnya orang Kuningan, bahasa Sundanya orang Kuningan. Jadi itu memakai bahasa Sunda wewengkon di daerah Kuningannya itu. Jadi sebenarnya bahasa Sunda itu banyak sekali apabila dikamuskan ya. Jadi banyak sekali, tapi yang paling sering banyak dipakai itu adalah tetap ya di Priangan, Bandung. Jadi bahasa Sunda Bandung. Tuh, Pak Hendra laresnya orang Kuningan lieur teh menit. Siap, seperti itu. Sekarang kita kembali lagi yuk ke aksara Sunda. Kita contoh seperti ini, ada kata Zuhisna. Ini levelnya level 2 ya. Kita lihat level 2 bagaimana cara mengaplikasikan aksara Sunda baku terhadap kalimat Zuhisna. Bukan kalimat. Apa ini teh? Kecap teh, bahasa Indonesia teh kata Zuhisna. Ya, nama Zuhisna. Di sini karena semuanya dalam huruf A, berarti kita harus tulis da, terus za, terus ha, terus sa, dan na. Nah, ini semuanya ada di aksara Ngalagena. Kita tinggal contek lagi saja, kita tulis aja ini da, terus za, kita lihat ibu bapak mana za tehnya,
Nah, di sini. Tuh, ini za. Terus ha. Terus sa. Sebenarnya mah Ibu Bapak kalau misal nulis jangan pakai yang kayak aku strip ini ya Bu ya. Ini mah karena contoh. Dan nah, alah ya keluar. Nanya di sini aja ya. Di mananya? Juhis nah. Nanya di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu seperti ini. Bu M, Apa? punten, boleh diganti lagi pakai aplikasi Word yang tadi? Oh, boleh. Nah, kalau ini mah penulisan ya Ibu ya. Nah, di sini saya ada Word. Kalau di Word itu kalau ini tuh ya kalau di Word. Jadi bukan ditulis tapi diketik. Itu beda lagi. Kalau misalkan ya betul beda lagi. Kalau misalkan di Word itu jadi kita harus menginstal dulu fontnya aksara Sunda dan install dulu keyboard Sundanya. Nah, ini semuanya sudah ada di internet, di webnya itu kairaga.com. Itu semuanya ada pemandu pemandu nginstalna kumaha, bagaimana gitu ya. Terus misalkan aksara Sundanya nih yang terbaru ada, Ibu silahkan mengikuti, Ibu atau Bapak silahkan mengikuti anjuran dari kairaga.com. Jadi sebenarnya dari penulisan ini beda apabila diaplikasikan kepada si dokumen ini. Jadi sekarang kita tulis aja ya, nanti untuk terakhir kita ke Word kali ya. Ya boleh Bu Emma. Oke. Boleh nanti terakhir. Ya terakhir kita ya sembari contoh. Da ini berarti huruf A-nya harus dibuang. Dibuang dulu, berarti memakai pamaih lagi. Ini otomatis hurufnya menjadi huruf D saja. Terus za ini karena huruf vokalnya A, kita harus ganti jadi U, berarti harus memakai rarangken panyuku. Panyuku ini ada simbolnya di bawah kayak angka 7 gitu. Nah, kalau misalnya dikasih simbol ini otomatis menjadi zu. Nah, ini udah jadi zu. Ju, ha, sa, na. Sekarang H ini, vokal A ini dirubah menjadi huruf I, memakai rarangken panghulu. Di sini logonya di atas. Nah, kalau udah di sini otomatis menjadi hi. Sa ini berarti huruf A kita hilangkan, pakai pamaih lagi. Zuhis. Nah-nya kita biarkan seperti ini karena kita butuh huruf nah. Selesai deh. Zu, his, nah. Seperti itu. Sebenarnya gampang ditulis ya Ibu Bapak. Jadi kita tinggal nyontek. Jadi Ya, gampang tapi susah banget ya. Enggak, pasti bisa. Yang penting mah mengerti dan ada contekannya. Yang ada contekannya. Kalau bari ngacai. Tah seperti itu. Ya, begitulah. Tah kalau misalkan tadi untuk yang terakhir kali ya di aplikasi Word. Jadi saya mau share lagi konten ya. Tapi ini di Word. Oke. Bu Nafika ada nggak ya di sini? Ada Word kah? Pertanyaan Bu. Oh ya. Ada pertanyaan Bu Emma. Ya. Ini dari Bu Esi lagi. Pasien. Apakah bahasa Sunda ini diajarkan dari TK sampai perguruan tinggi? Oh iya. Nah, ini dia yang aku suka. Iya, sebenarnya Ibu, bahasa Sunda itu kita di Jawa Barat salah satu pembelajaran mulok Jawa Barat ya, yang harus diajarkan kepada siswa. Itu seperti itu. Tapi kadang ada beberapa sekolah yang tidak mengajarkan bahasa Sunda. Alasannya misalkan karena gurunya tidak ada atau misalkan kurangnya jam mata pelajaran lain. Jadi sehingga karena di sini bahasa Sunda tidak wajib karena mulok muatan lokal, jadi kadang suka disampingkan. Untuk perlombaannya pun, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya aksara Sunda ini semua jenjang diajarkan. Guru bahasa Sunda di SD, SMP dan SMA, apabila di SD biasanya tidak diajarkan aksara Sunda, tapi ada beberapa sekolah yang mempunyai kurikulum tersendiri
diajarkan. Tapi sebenarnya untuk mengajarkan aksara Sunda ini tergantung kepada gurunya sendiri. Kadang guru itu mengikuti kurikulum waktu pas tahun berapa ya gitu, di SD itu di kurikulum tidak ada aksara Sunda. Cuma kadang suka ada yang gurunya yang kreatif sendiri, mending ngajar aksara Sunda biar anak-anak tahu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya di perlombaannya SMP, SMA atau misalnya perguruan tinggi itu ada lombanya Ibu. Jadi aksara Sunda ini banyak sekali komunitas-komunitas kita untuk belajar. Guru bahasa Sunda juga pasti menyampaikan aksara Sundanya. Jadi saya harapkan semua guru bahasa Sunda, semua sekolah mengajarkan aksara Sunda. Karena apa? Karena ini adalah salah satu aset budaya kita Jawa Barat, supaya Jawa Barat itu ada ciri khasnya. Karena ciri khas negara yang berkembang itu salah satunya itu adalah mupusti budaya. Mupusti melestarikan budayanya. Nah itu. Jadi ada cirinya seperti itu. Ya, saya semoga semua sekolah mengajarkan aksara Sunda. Jadi setidaknya gitu kita orang Jawa Barat mengenal aksara Sunda. Meskipun tidak hafal aksara Sunda, tapi kan kita bisa mengaplikasikannya seperti apa, terus hurufnya seperti apa, biar nanti kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, ini aksara Sunda bukan, kita kan sudah tahu ya Bu, oh ya itu aksara Sunda, seperti itu. Nah di sini saya mau nulis yang di bagaimana Bu, Pak Yayan bagaimana pertanyaannya? Sudah seperti itu mungkin secara globalnya Bu Emma memberikan jawaban. Memang benar Bu Emma, bahasa itu merupakan sebuah identitas bagi misalnya bagi negaranya juga bagi sukunya seperti itu. Iya betul. Identitasnya, dan mungkin kewajiban kita semua tidak hanya guru bahasa Sunda khususnya di Jawa Barat untuk selalu mempromosikan bahwa bahasa Sunda atau kebudayaan Sunda ya ada di tadi kembangkan gitu kan. Nah, contohnya seperti saya orang Sunda, ngerti Sunda nama, tapi kadang-kadang susah untuk mengucapkannya, ngecapkannya gitu. Iya betul. Mungkin itu saja, yang lain tidak ada lagi untuk itu. Mungkin kalau ini Bu Emma yang di Word mau dilanjutkan? Boleh, ini yang terakhir aja ya Bu ya. Ini di Word kelihatan satu word kan ya? Ya, ini kelihatan. Oke. Sip. Nah, kalau misalkan di Word itu beda dengan tadi yang ditulis Ibu Bapak ya, jadi ada tekniknya juga. Yang pertama berarti kan kita harus mendownload fontnya dulu ya. Nah, di sini fontnya sudah ada, Sunda Unicode. Nah, di sini Ibu Bapak bisa menginstalnya tadi di kairaga.com. Lalu apabila sudah, kita harus download driver keyboardnya juga. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya udah mengikuti, di sini ada tulisan English ya, di Indonesiakan. Nah, karena di keyboard kita di sininya Latin, teksnya. Gimana kalau misalkan kita mau nulis Sunda, misalkan Sunda. Kalau misalkan tadi di huruf aksara baku, berarti kan kita harus nulis sa, na, da. Tapi kalau misalkan di keyboard ini bisa langsung kita nulis Sunda. Cuman di sini ada tekniknya. Teknik wae-nya aksara Sunda teh. Misalkan contohnya huruf su atau huruf sa. Huruf sa kita tinggal klik aja huruf S. Nah, berarti lebih gampang ya Bu Emma? Iya betul. Kan seperti itu ya. Nah, ya misalkan da aja ya. Nah ini da, ini huruf saya cuma ngeklik huruf D saja. Terus gimana misalkan mau jadi huruf di, ini kan da ya. Kalau misalnya pengen huruf di, jadi tinggal klik I. Nah seperti ini, pakai shift I. Oh Emma, ada yang bertanya mungkin sambil mulainya kalau menulis Sunda itu mulai dari kiri atau kanan gitu kan? Beda nulis biasa dengan nulis Quran gitu kan? Siap.
Apakah sama aja dari kanan atau dari kiri, gimana Bu Em? Oke, Sambil kalau menulis aja Bu Em. ya saya sambil nulis ya. Kalau misalkan menulis aksara Sunda itu sama seperti kita Latin aja Bu, jadi dari kiri ke kanan. Nah, terkecuali kalau pegon ya Ibu ya, aksara Sunda pegon. Ini Bapak atau Ibu ya, maaf tadi yang bertanya. Ini Ya. dari Bapak tadi Saputra. Ya, dari Bapak. Nah, terkecuali Bapak apabila misalnya kita menulisnya pakai aksara Sunda pegon. Karena aksara pegon itu adalah Arab, berarti kita menulisnya di sebelah kanan. Karena tulisan Arab kan dari kanan dulu ke kiri ya. Tapi apabila aksara Sunda seperti biasa saja, seperti teks lisan kita. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan saya mau nulis dia ya, ini sudah di ya, di itu tadi saya ulangi lagi. Contohnya, misalkan kita tinggal klik aja huruf D, kita mau tambah I adalah klik shift, lalu I, lanjut A. Ini sudah menjadi dia. Jadi, di Word juga bisa. Apalagi sekarang Sunda juga, aksara Sunda bisa di-download di Android, di HP-nya. Jadi kalau misalkan di HP-nya pengen memakai aksara Sunda juga bisa. Itu. Ya, begitulah. Sebenarnya kalau misalnya menjelaskan, wah ini rame ya Ibu Bapak, jadi banyak sekali waktu kita untuk belajar. Tapi karena waktu yang ini. Di sini Pak Uhen mungkin terakhir ya. Oh iya. Huruf besar dan kecil, terus kali, bagi, kurang, pangkat, kuadrat nggak katanya kayak di matematika. Oh iya. Ada sama dengan, ada tambah, sarang gitu kan. Oh siap. Ntar dulu saya ini mau ngebalikin ke yang biasa. Di mana ya? Nah sini ya, aku udah balik ya. Oke, sip. Nah jadi tadi mana tadi teh pertanyaan teh, kalau misalnya yang kayak ini ya, Ada huruf besar, misalkan huruf kecil, terus ada kurang, pangkat, ya. biji, seorang biji, Tah. dengan dua. Oke, jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan ada kapital dan huruf kecil ya. Tapi kalau misalnya di aksara Sunda semuanya tidak ada, jadi semuanya sama. Cuman untuk angka, Ibu Bapak, di sini ada. Di sini ada angka ma ya. Jadi angka teh henteu hiji dua tidak 1 2 3. Jadi nah di sini ada angka Sunda baku ya. Nah, di sini angka 1 seperti ini, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan seterusnya. Nah, untuk seperti tanda plus, minus atau misalnya sama dengan ini karena universal, jadi ini kami pakai. Jadi kami pakai sama saja gitu seperti ini. Pangkat pun apabila pangkat misalnya matematika gitu ya, misalkan 2 kuadrat, misalnya di atasnya 2 kuadrat. Kalau misalnya yang expert silahkan saja memakai ya angka aksara Sunda, tapi kadang kita untuk misalkan awal-awalnya biasa saja, jadi tulis saja 2 atau misalnya apa dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih Bu Emma, saking menariknya, lumayan maraton ya, katanya share ya. Iya betul. Dan sebagainya. Ya mungkin Bapak Ibu untuk materi aksara Sunda baku atau aksara Sunda cukup sekian, karena kalau mungkin dibahas tidak akan cukup 1-2 jam, malah harian pun tidak akan cukup ya Bu Emma. Saya yang ada remote lah gitu seperti itu. Pasti bisa semuanya. Ya. Alhamdulillah Bu Emma telah menerangkan tentang materi ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Bu Emma dapat menjadi sebuah ibadah untuk Bu Emma sendiri dan kita semua. Amin. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikembalikan ke Ibu Nafika sebagai host. Silakan Bu Naf. Ya, terima kasih kepada Bu Emma selaku presenter hari ini dan kepada Pak Yayan selaku moderator hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup menarik ya. Kita semua sama-sama belajar cara mengenal aksara Sunda. Mungkin kalau menulis belum ya, karena ternyata cukup sulit.
karena hampir mirip-mirip dengan tulisan Jepang hiragana. Iya katakana. betul, mirip hiragana dan katakana. Namun ternyata sebelum kita belajar bahasa asing atau tulisan bahasa Jepang, kita pun sendiri harus bisa mengenal tulisan bahasa Kita Sunda sendiri. atau bahasa daerah sendiri. Karena saya juga yakin pasti di bahasa Jawa ada juga ya tulisan gue maya. Hah? Bahasa Jawa ada tulisan khusus. Ada. Kan cacarakan itu Jawa itu cacarakan. Tuh, nah ternyata banyak juga. Jadi kepada Bapak Ibu, marilah kita sama-sama melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh negara kita semua ya. Dimulai dari entah bahasanya, entah cara penulisannya, lalu bahkan ada juga huruf-huruf dari si bahasa aksara Sunda tersebut. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yayan, moderator, dan Emma Rahmawati sebagai presenter kali ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu partisipan di room kali ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi. Ya, jangan lupa untuk mengisi link presensi. Link presensi sekali lagi akan saya share dan saya bagikan. Nah, itu dia. Jangan lupa untuk mengirim link presensi. Dan juga ada pesan, tolong informasikan ya Bu M bagaimana caranya. Nah, cara aplikasi mungkin ya, cara download. Nanti mungkin otomatis kita mengetik kata apa yang keluar menggunakan bahasa Sunda. Nah, ternyata si aksara Sunda ini bisa kita gunakan untuk menulis pesan rahasia ya. Iya betul, rahasia. Kita si orang lain. Betul, bisa. Sandi. Bisa nanti ada pesan rahasia atau apa. Betul, bisa. Tidak bocor informasinya. Baik, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang hadiri room meeting kali ini. Alhamdulillah ada Bu Andi, Bu Hesti. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Luki selaku PJ wilayah 4, PJ wilayah 14 PJ wilayah 14. Lalu ada Pak Roni, Pak Soni, lalu ada Giri selaku instruktur kami, lalu ada Bu Luki, Pak Buhen Adisa Putra. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Lalu ada Pak Wiji apa Bu Wiji Rahayu ya. Terima kasih. Lalu ada Bu Yesi dan Bu Zuni Rahmawati. Baik, sekian untuk pertemuan room meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang telah kali ini. Terima kasih kepada Pak Yayan selaku moderator dan Emma selaku presenter kali ini. Ditunggu nanti Bu. Apabila ada kesalahan kata dari kami, kesalahan teknis juga dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wilujeng siang. Karena Bapak Ibu untuk live meeting boleh, karena akan saya matikan juga end meeting juga. Ditunggu ya Ibu Bapak, nanti jam 3:30. Bertemu lagi bersama kami. Ditunggu juga ya Ibu Bapak, nanti jam 3:30 bersama kami kembali. Oh iya, dan 3:30 bersama kami kembali. Konsep dari Jepang. Sekarang konsep dari Jepang, Ikigai. Betul? Ya. Saya mengisi dulu absen. Jangan lupa mengisi absen ya, masih ada. Ya, sip. Ya. Yuk. Makasih ya Bu Nafika. Ketemu lagi sesudah sholat asar. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya end meeting ya. Yuk.